Nia Ramadhani sedang bahagia dan berbangga hati. Si bungsu Magika Zalardi Bakri berhasil masuk Barca Academy. Magika menjadi salah satu peserta yang terpilih dari 6.500 anak yang mengikuti seleksi di Amerika Serikat dan akan menjalani latihan di Barcelona, Spanyol. Congratulations, kamu kepilih. Barca Academy kan akan dipilih beberapa orang untuk bisa ke Barcelona belajar di situ. And then Magika salah satunya. Please. Aku. Maksud hati ingin berbagi cerita bahagia, namun Nia Ramadhani malah panen hujatan dan nyinyiran. Netizen menuding Magika lolos Barca Academy bukan karena skill atau kemampuan bermain bolanya, melainkan karena privilege orang tua yang punya banyak uang. Nia geram dan langsung naik pitam dan merespon orang-orang yang mencemooh putranya. Sakit hati banget, hasil kerja keras buah hatinya direspon hinaan. Sikap Nia Ramadhani yang meladeni komenan nyinyir netizen tentu saja sangat mengagetkan. Mengingat Nia selama ini santai terhadap cuitan kaum pembenci alias haters. Selidik punya selidik, Nia memang tengah menghadapi dilema. Satu sisi ia bahagia karena Magika lolos seleksi Barca Academy. Tapi di waktu beriringan putri sulungnya, Mikaela juga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan harus menjalani CT scan. Sama yang sekarang ngejalanin ini ya, kita bilang gitu, kalau emang pengen benar sama kita ya harus bisa ngambil hatinya Bilkis. Tak sabar ingin punya kampung sebelum lebaran. Bahkan mulai nyicil belajar masak rendang. Demi mewujudkan mimpi jadi Nyonya Minang di Pinang sang kekasih Kevin Gusnadi. Rupanya harapan dan impian Ayu menikah lagi ditentang sang putri Bilkis Humaira Raza. Kehadiran Kevin yang baru pacaran hitungan bulan ternyata belum sepenuhnya diterima tangan terbuka oleh Bilkis. Sebenarnya dia masih belum mau bundanya menikah. Awal-awal apalagi kayak iya makasih. Sekarang karena mungkin udah sering ketemu gitu, jadi Bilkis kalau ketemu udah ada senyumnya. Penolakan Bilkis terhadap Kevin Gusnadi sebagai calon ayah sambung cukup beralasan. Selain karena baru kenal, Bilkis punya rasa trauma karena sang bunda 2 kali gagal kawin setelah terlanjur heboh duluan. Untuk itu, Ayu meminta Kevin Gusnadi bersabar dan mencoba mengambil hati putri semata wayangnya Bilkis. Iya, maksudnya kayak belum ngebuka gitu. Tapi kalau sama yang sekarang ngejalanin ini ya, kita bilang gitu, kalau emang pengen benar sama kita ya harus bisa ngambil hatinya Bilkis. Ya, setelah mampu memikat hati Ayu Ting Ting, PR Kevin tinggal bagaimana mengambil hati calon putrinya Bilkis agar bisa menerimanya sebagai calon ayah sambung. Tak hanya ayah Rojak dan Umi Kalsum, tapi keluarga besar, kolega dan sahabat sudah ingin melihat Ayu bahagia lagi. Saatnya Ayu memikirkan kebahagiaannya sendiri. Jadi kali ini waktunya buat Ayu untuk bahagia. Bukannya kita mau melupakan keluarga, enggak. Tapi Ayu juga harus pikirin Ayu, ya. Ya nggak apa-apa, orang yang pertama anaknya ganteng, anaknya soleh, anaknya siapa ya kan ya. Iya, pokoknya doain aja lah. Bukan cuma Mama Isda dan Kiki Saputri yang tak sabar ingin melihat Ayu Ting Ting bahagia bersanding di pelaminan. Desakan Ayu segera melepas status single mother juga datang dari tetangga Ayu di Depok yang belak-belakan siap urun rembuk jika Ayu dan Kevin gelar hajatan. Tak mau melihat Ayu Ting Ting kembali gagal, para sahabat Ayu dari kalangan selebriti mewanti-wanti Kevin tak menyakiti Ayu Ting Ting. Ya, mudah-mudahan berjodoh, lancar nanti. Amin. Pokoknya Siapa sih Kari yang kalau pengen ada rumah tangga? kalau ada yang nyakitin lu,
Gue yang maju duluan. Bu Ayu Dibanding tenang. orang dong. Ada yang berani macam-macam sama Bu Ayu, saya datang duluan. Meski Hilal pernikahannya dengan Kevin masih terganjal restu Bilqis, harus diakui sosok Kevin benar-benar mengubah hidup Ayu. Hari-harinya penuh rona bahagia. Bahkan sejak kenal Kevin, Ayu Ting Ting dan keluarga mendadak demam olahraga. Mulai dari badminton, padel hingga zumba. Lihat saja, di sela-sela libur kerja, ditemani Ayah Rojak dan Umi Kalsum, Ayu begitu energik mengikuti senam zumba. Penantian Irish Bella punya anak dari Haldi Sabri akhirnya terkabulkan. Setelah setahun 9 bulan menikah, Irish Bella akhirnya mengandung. Momen spesial yang dinanti-nanti itu pun dibagikan Ibel dan suami. Pamer hasil USG tanda ia tengah berbadan dua. Belum diketahui berapa usia kehamilan Irish Bella. Yang pasti positif hamil anak Haldi membuat Ibel lega. Bakal dikaruniai anak dari suami yang sejak awal pernikahan benar-benar menjadikan ia dan kedua anak bawaannya, Erumi dan Amala, bak ratu dan pangeran. Banyak pihak yang khawatir kasih sayang Haldi ke Erumi dan Amala akan berkurang. Namun Ibel percaya kehadiran calon baby justru akan menguatkan mahligai mereka. Apa ya, buah dari kesabaran kali ya gitu. Jadi hadiahnya luar biasa gitu. Senang kan, merasa tenang gitu ya. Iya. Jadi masa tuanya ada yang ngurusin. Kekhawatiran cinta dan kasih sayang Haldi berkurang memang cukup beralasan. Tapi yang jelas, sejak Ibel mengandung buah cintanya, perhatian Haldi berlipat kali lipat. Demi menjaga kandungan Ibel, Haldi membatasi Ibel kerja. Nggak boleh syuting jelas kalau untuk sinetron ya. Tapi untuk syuting-syuting Endo, syuting ini masih jalan. Waktunya juga kita atur, jadi nggak full sampai malam. Tak cuma perhatian dan tak membiarkan Ibel kecapean. Demi kenyamanan istrinya yang tengah hamil muda, Haldi memberi hadiah mobil sedan mewah untuk Irish Bella. Alhamdulillah bahagia banget, bertubi-tubi kebahagiaannya. Banyak yang sayang, banyak yang support gitu, banyak yang mendukung. Jadi ya itulah bertubi-tubi bahagianya, bersyukur. Putus cinta dari Dava Wardana dan batal menjadi menantu Marini Zumarnis. Aktris cantik Ariel Tatum sudah menemukan penggantinya. Tidak satu, Ariel bahkan punya 4 sekaligus. Namanya Polka, Isabella, Emilia, dan Abang Soleh. Tapi jangan salah sangka dulu. Keempatnya bukanlah pria tampan, tapi kucing peliharaan. Belum lama ini Ariel bahkan membuat pesta ulang tahun untuk kucing-kucing kesayangannya. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-5 kucing-kucing peliharaan, Ariel Tatum menggelar sterilisasi massal untuk 196 kucing di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kok kayak gelaran sunatan massal ya? Hari ini kami semua berencana untuk melakukan sterilisasi ke 100 sampai 150 kucing. Jadi semoga lancar dan tentu saja semua ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan yang luar biasa dari teman-teman Human Baik. Sebegitu sayangnya sama kucing, sampai punya gawe khusus. Karena di mata Ariel, kucing memiliki kepribadian yang sama dengan manusia. Kayak ternyata kucing itu personality-nya lebih cocok sama gue. Contoh. Kita kucing tuh nggak clingy, kucing tuh independen. Kayak mereka tuh individualis. Tapi kayak kita sama-sama loving. Kita tahu kita hidup bersama, tapi masing-masing. Tapi ketika dia butuh, dia pasti panggil gue. Ketika gue mau sayang-sayang mereka, gue harus izin mereka mau apa enggak. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, kayak lucu banget. Aku tuh suka banget. Mereka berprinsip gitu ya.